Gerakan kelima, posisi sikap kapal terbang. Mengangkat tangan ke samping, rentangkan ke samping kanan dan kiri bersamaan dengan kaki membuang ke belakang secara bersama-sama. Pandangan lurus ke depan, badan sejajar dengan kaki. Jaga keseimbangan selama 8 hitungan. Kembali ke sikap awal. Lakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Lakukan teknik dasar guling depan. Pertama-tama, posisi badan jongkok. Kemudian, buka kedua tangan selebar bahu dan tempelkan kedua telapak tangan pada matras dengan jari tangan dibuka lebar. Angkat pinggang dan tempelkan dagu ke dada. Selama melakukan gerakan guling depan, kedua tangan menahan tubuh dengan kuat agar arah berguling tidak miring ke kiri atau ke kanan. Tekuk siku ke samping, kemudian masukkan kepala di antara dua tangan, lalu dorong badan ke depan. Ketika berguling, bahu atau punggung dijadikan sebagai tumpuan, dan posisi kaki langsung ditarik ke depan. Posisi terakhir, kaki atau lutut menekuk dan kedua tangan memeluk lutut. Usahakan badan tetap seimbang ketika melakukan posisi terakhir. Ingat, selama melakukan rangkaian gerakan guling depan, posisi tangan menahan tubuh dengan kuat agar tidak miring ke kiri dan ke kanan. Dan juga, bagian tubuh yang digunakan sebagai tumpuan ketika berguling adalah bahu atau punggung, bukan kepala. Sekarang, mari kita lihat kembali gerakan guling depan seutuhnya. Berikut. Kita akan belajar cara melakukan teknik dasar guling belakang. Pertama-tama, posisi badan jongkok. Kemudian, angkat kedua tangan di atas bahu atau pundak dengan telapak tangan menghadap atas dan jari tangan dibuka lebar. Setelah itu, tundukkan kepala hingga dagu menempel ke dada. Usahakan posisi punggung membulat agar mudah ketika berguling. Jika sudah siap, dorong tubuh ke belakang dengan posisi kaki menekuk dan ditarik ke belakang. Ketika berguling, posisi kedua telapak tangan menyentuh matras untuk mendorong dan mengangkat tubuh agar bisa berguling ke belakang. Tarik kaki ke belakang hingga menyentuh matras. Ketika menarik kaki terus ke belakang, kedua telapak tangan mendorong tubuh agar sedikit terangkat dan kepala bisa ditarik ke atas.
Yang terakhir, kedua tangan terus mendorong tubuh agar terangkat dan kembali ke posisi semula. Ingat, ketika berguling, posisi tangan menahan dan mendorong tubuh agar bisa berguling ke belakang dan kepala bisa ditarik ke atas. Mari kita lihat kembali gerakan guling belakang seutuhnya. Baik, itulah cara melakukan gerakan guling depan dan guling belakang. Selamat mencoba dan tetap teknik dasar headstand. Untuk melakukan teknik dasar headstand, kita mulai dari posisi jongkok. Kemudian, buka tangan selebar bahu, lalu tempelkan telapak tangan di matras. Dengan jari-jari dibuka lebar. Setelah itu, angkat pinggang, lalu tempelkan kepala bagian atas ke matras. Ingat ya, kepala bagian atas. Kemudian, angkat salah satu kaki kita ke atas, dan satu kaki yang lain mendorong badan kita ke arah tembok, hingga kaki kita yang satunya menyentuh tembok. Posisi kedua tangan menahan tubuh dengan kuat agar tubuh tidak jatuh ke kanan atau ke kiri. Jika merasa tidak seimbang ketika mendorong badan ke tembok, kita bisa kembali lagi ke posisi awal dengan menahan menggunakan salah satu kaki kita. Jika merasa sudah seimbang, tempelkan kedua kaki ke tembok, lalu luruskan kedua kaki kita perlahan-lahan. Pertahankan posisi tubuh kita dengan lurus dan seimbang selama mungkin. Jika sudah merasa tidak kuat, turunkan satu persatu kaki kita dengan perlahan-lahan hingga kembali ke posisi semula. Ingat, selama melakukan rangkaian gerakan headstand, posisi tangan selalu menahan dengan kuat. Sekarang, mari kita lihat kembali gerakan headstand seutuhnya. Untuk melakukan teknik dasar handstand, sikap awal kita adalah berdiri tegak. Kemudian, bungkukkan badan lalu buka kedua tangan selebar bahu dan tempelkan telapak tangan di matras.
dengan jari-jari dibuka lebar. Usahakan posisi tangan selalu lurus. Siku jangan sampai menekuk, sehingga tangan bisa menahan tubuh dengan kuat. Kemudian, angkat salah satu kaki kita ke atas, dan satu kaki yang lain mendorong badan kita ke arah tembok, hingga kaki kita yang satunya menyentuh tembok. Ketika mendorong badan ke tembok, pastikan posisi tangan selalu lurus dan menahan tubuh dengan kuat. Jika merasa tidak seimbang ketika mendorong badan ke tembok, kita bisa kembali lagi ke posisi awal dengan menahan menggunakan salah satu kaki kita. Jika merasa sudah seimbang, tempelkan kedua kaki ke tembok, lalu luruskan kedua kaki kita perlahan-lahan. Posisi kepala menggantung dan rileks. Pertahankan posisi tubuh kita dengan lurus dan seimbang selama mungkin. Jika sudah merasa tidak kuat, turunkan satu persatu kaki kita dengan perlahan-lahan hingga kembali ke posisi semula. Ingat, selama melakukan rangkaian gerakan handstand, posisi tangan selalu lurus dan menahan dengan kuat. Jadi, jangan sampai siku kita menekuk. Sekarang, mari kita lihat kembali gerakan handstand seutuhnya. Oke anak-anak, itu tadi adalah cara melakukan teknik dasar headstand dan handstand. Yang perlu diingat ketika melakukan gerakan headstand dan handstand adalah: yang pertama, jangan pernah takut. Selalu percaya diri ketika melakukan gerakan headstand dan handstand. Yang kedua, jangan terburu-buru ketika melakukan rangkaian gerakan headstand dan handstand. Lakukan gerakan dengan tenang. Yang ketiga, pastikan posisi tangan selalu kuat menahan tubuh agar seimbang. Jadi, jangan pernah melepaskan posisi tangan kalian ya. Yang keempat, jika tidak mempunyai matras, ketika berlatih kalian bisa menggunakan kasur atau alas yang berbahan empuk lainnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.